Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi. Saya di sini akan menjelaskan tentang OpenStack. Sebelum masuk ke definisinya OpenStack sendiri, kita harus tahu OpenStack sendiri itu apa sih? OpenStack adalah suatu project yang dikembangkan oleh NASA dan Rackspace dan memiliki beberapa subproject. OpenStack sendiri adalah sistem operasi cloud computing yang bersifat open source dan mendukung semua jenis cloud environment. Sebagian besar OpenStack sendiri digunakan sebagai infrastruktur as a service atau IaaS. OpenStack dan subproject pada OpenStack memiliki tugas masing-masing yang saling terintegrasi, seperti mengelola sumber daya network, storage, dan lain-lain dalam sebuah fasilitas pusat data. Admin atau user juga dapat mengendalikan dan melakukan provisioning atas sumber daya yang dimiliki melalui dashboard atau melalui API standar yang sudah disediakan oleh OpenStack. Sejarah OpenStack sendiri yaitu dimulai pada awal tahun 2010, yaitu Rackspace Hosting dan NASA bersama meluncurkan perangkat lunak cloud open source yang dikenal sebagai OpenStack. Misi mereka yaitu untuk menghasilkan platform open source cloud computing dimanapun yang akan memenuhi kebutuhan cloud pribadi dan publik tanpa memandang ukuran dan dapat dengan mudah diterapkan dalam skala besar. Pertama kali, project OpenStack yaitu dimaksudkan untuk membantu organisasi-organisasi dalam hal menawarkan layanan cloud computing yang berjalan pada perangkat keras standar. Untuk versi OpenStack sendiri yaitu setiap tahunnya mengalami peningkatan pada subprojectnya sendiri. Dan setiap tahun OpenStack mengeluarkan 2 versi OpenStack. Pertama pada tahun 2010 yaitu pada bulan Oktober, NASA meluncurkan OpenStack pertama kali. Dan pada bulan Oktober NASA juga berencana untuk merilis pembaruan rutin dari perangkat lunak setiap beberapa bulan. Dan pada tahun 2011 pengembangan untuk mendistribusikan OpenStack yaitu melalui Ubuntu Linux dengan teknologi yang didukung dari peluncuran OpenStack yaitu versi Big Sur. Dan pada beberapa bulan selanjutnya OpenStack juga tersedia dalam versi Debian dari peluncuran OpenStack Cactus. Dan untuk bulan Oktober tahun 2011 NASA mengumumkan
pratinjau umum dari alat yang didukung sepenuhnya oleh OpenStack berdasarkan rilis OpenStack pada bulan Agustus tahun 2011. Pada tahun 2013, yaitu pada bulan Agustus, OpenStack mengumumkan untuk mendistribusikan OpenStack ke seluruh perusahaan yang didukung secara komersial. Dan pada bulan selanjutnya, Government Digital Service Inggris meluncurkan Inside Government berdasarkan model dari NASA sebagai platform OpenStack sendiri. Dan pada tahun 2012 sendiri, Red Hat mengumumkan pratinjau dan mendistribusikan OpenStack mereka, dimulai dari merilis Essex. Secara peluncuran lainnya, Red Hat memperkenalkan dukungan komersial untuk OpenStack. Pada bulan Juli 2013, NASA merilis audit internal dengan alasan kurangnya kemajuan teknis dan faktor lain sebagai alasan utama agensi untuk mundur sebagai pengembang aktif proyek dan fokus pada penggunaan publik. Dan pengembangan OpenStack sendiri juga dimulai beberapa tahun sesudahnya sampai bulan Maret 2015 NASA masih menggunakan cloud pribadi OpenStack dan mengeluarkan request for proposal untuk mendukung cloud publik OpenStack. Untuk sub-project pada OpenStack sendiri yaitu terdiri dari 9 sub-project, dan itu terus bertambah setiap tahunnya berdasarkan rilis terbaru NASA. Yang pertama yaitu sub-project Horizon, yaitu untuk menyediakan layanan portal yang dapat dikelola admin atau user berbasis web. Dan yang kedua yaitu sub-project Nova, untuk mengelola siklus pada komputasi OpenStack environment. Nova ini merupakan subprojek utama dari OpenStack yang bertugas mengelola penyimpanan hypervisor untuk menyediakan penjadwalan dan decommissioning pada virtual machine of the month. Yang ketiga yaitu Neutron, sistem untuk mengelola jaringan dan IP address pada platform OpenStack, dan juga memberi kemampuan self-service ke pengguna, bahkan sampai ke level konfigurasi jaringan. Neuron juga berfungsi menghubungkan intens untuk bisa terhubung ke real network, router, firewall, dan VPN. Dan selanjutnya ada subproject Swift yang berada dalam storage atau penyimpanan. Swift yaitu sistem penyimpanan yang bersifat skala pada platform OpenStack. Dalam hal ini, objek dan file di beberapa drive untuk memastikan data direplikasi di server cluster sehingga user dapat melakukan store dan retrieve file dari objek storage tersebut. Selanjutnya yaitu Cinder, masih dalam storage sendiri. Cinder menyediakan penyimpanan blok
secara persisten untuk menjalankan intents. Intinya, Cinder merupakan dan berfungsi untuk manajemen volume storage untuk virtual machine. Selanjutnya, Keystone, yaitu untuk menyediakan autentikasi dan otorisasi layanan untuk OpenStack lainnya. Inti dari Keystone adalah untuk menyediakan autentikasi berupa username dan password untuk masuk ke cloud melalui dashboard OpenStack. Selanjutnya ada Giants, yaitu untuk memanajemen store dan retrieve pada Emacs virtual machine dan berfungsi untuk memungkinkan user mengcopy Emacs tersebut menjadi virtual machine dengan lebih cepat. Selanjutnya juga ada Ceilometer, yang merupakan monitor dan metering data pada OpenStack Cloud untuk billing dan untuk keperluan statistik. Inti dari Ceilometer adalah administrator dapat mengukur penggunaan user dan membuat billing untuk tiap-tiap OpenStack user. Dan yang terakhir ada Head, yaitu layanan yang mengatur beberapa aplikasi cloud menggunakan template melalui sebuah REST API dan biasanya digunakan pada keadaan skala masif, misalnya untuk mendeploy 1000 server, maka cara yang paling baik dengan menggunakan otomatisasi yang pengerjaannya dilakukan di dalam OpenStack sendiri. Dan sekian penjelasan dari saya. Untuk bila ada kata-kata yang tidak dikenal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.